salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Pak Wamenaker, alhamdulillah luar biasa, waktunya full time, 2 hari full. Honornya paling besar Prof. Fazli ya. Pak Gubernur sini. Ya, yang kami hormati Prof. Jurnalis Sudi, pembina di diaspora, Prof. Fazli Jalal, Presiden dengan diaspora, Pak Dirwan Ahmad Darwis, Deputi Presiden, Prof. Armai Arif, dan pembina, Prof. Firdaus Abdullah, Pak Kamarudin Syaraf, Ketua JN3, Ibu Siti Jardis, dan semua yang tidak mungkin kami sebutkan namanya satu persatu. Baiklah Bapak Ibu semua, kita mulai acara ini. Mungkin kami sekilas menjelaskan sedikit alasan dialog interaktif ini. Kita bicara tentang investasi dan tenaga kerja. Artinya ketika bicara tentang investasi, otomatis akan menciptakan lapangan kerja. Jadi dua topik ini kami gabungkan menjadi satu karena saling berkaitan satu sama lainnya. Bicara investasi, kita bisa melihat dari dua arah. Artinya pertama, bicara investasi bisa saja bagaimana kita mendatangkan investasi ke Sumatera Barat. Nah, disinilah peran diaspora Minang yang ada di dalam dan luar negeri, baik mereka secara langsung berinvestasi atau mereka mengajak networkingnya untuk berinvestasi, mempromosikan potensi-potensi investasi yang ada di Sumatera Barat. Kemudian juga dan kebalikannya, bagaimana investasi ini bisa keluar, artinya ada terjadi kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh UMKM kita. Nah, ini juga peran diaspora, bagaimana ada hubungan networking antara diaspora Minang yang ada di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia dengan yang ada di Sumatera Barat. Kemudian tenaga kerjanya bagaimana? Di sini kita lihat bagaimana dengan ada investasi otomatis akan muncul tenaga kerja di Sumatera Barat. Atau sebaliknya, bagaimana peran diaspora yang ada di luar negeri bisa memberikan informasi, ya, akses atau peluang kerja. Nah, ini bagaimana peran diaspora, dan kita di sini sudah hadir tokoh-tokoh kita diaspora dalam dan luar negeri. Jadi Pak Firman adalah Guru Besar Ekonomi Industri. Beliau bisa mungkin berbicara mengenai potensi ekonomi di Sumatera Barat, Pak ya. Kemudian Pak Suhemi, beliau seorang pengusaha dan juga dokter. Beliau punya rumah sakit, punya kampus, Stikes. Nah, ini peluang besar juga karena kami ada komunikasi dengan diaspora Minang yang ada di Jerman, di Australia. Ada peluang tenaga kerja untuk perawat. Nah, ini bagaimana Pak Prof. Suhemi bisa memberikan memfollow up yang ini. Kemudian ada Prof. Maizar Rahman, beliau ini adalah Gubernur OPEC. Nah, di sini kita mungkin bisa minta informasi dan pengalaman beliau sebagai Gubernur OPEC, bagaimana potensi energi di Sumatera Barat, Prof. Ya. Dan juga kepada Pak Gubernur tentu kita berharap beliau bisa memanfaatkan bagaimana potensi investasi di Sumatera Barat. Tentu dengan analisa SWOT ya, strength kita di mana, weakness kita di mana, opportunity-nya apa, dan threat-nya. Kemudian ada Uni Emma Yohana, beliau juga pengusaha dan mewakili kita di DPD RI. Mungkin beliau bisa melihat bagaimana potensi investasi dan bagaimana jaringan beliau di pusat, di pemerintahan untuk bisa membangun Sumatera Barat. Nah, kita juga punya Uni Erita Lubek ini, beliau ini punya rumah makan Salero Minang. Kami sudah berapa kali makan di Den Haag Belanda. Pak Gubernur sudah pernah, Pak Gubernur?
Cuman kita sedih sekali rumah makan beliau tutup ya sebelum waktu COVID, jadi kita sangat sedih dan kita berdoa semoga Uni Erita bisa punya usaha rumah makan kembali, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Beliau sekarang punya Salero Tours, jadi sebuah agen travel ya yang bawa turis dari Indonesia ke Eropa dan sebaliknya ya, orang Eropa ke Indonesia. Beliau juga punya catering dan luar biasa perjuangannya. Kami sudah ceritakan ke Prof jurnalis dulu. Kami melihat sendiri langsung perjuangan Uni Erita. Beliau usaha catering dari nol, nyetir sendiri Prof, dari Belanda ke Paris pakai van, luar biasa. Ketika kami nginap di Paris, kami dikasih catering, masya Allah, luar biasa sekali. Dan luar biasa enaknya Prof, karena jarang nasi padang di situ. Kita ada juga Uni Yesi Yarisma, ini pengusaha Bundokan punya hotel. Nah ini kita minta beliau untuk bangun hotel di Sumatera Barat. Nah, ini tujuan kita mengundang pengusaha-pengusaha Minang dalam luar negeri agar mereka investasi. Jadi ini bukti nyata kita dan kami sudah yakin bahwa sudah banyak pengusaha Minang dalam dan luar negeri yang sudah investasi. Baiklah, tidak memperpanjang waktu, kita minta Pak Gubernur pertama kali karena waktu belum sangat terbatas. Silakan Pak Gubernur. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi Muhammad. Bapak Ibu hadirin beradir, Presiden dan Direktur Eksekutif Diaspora dan juga seluruh perantau yang berada dari mancanegara. Terima kasih atas pelaksanaan acara kita selama 10 hari di Tanah Minang, Sumatera Barat. Sebagaimana yang disampaikan tadi, Bapak Ibu, Sumatera Barat itu memiliki potensi yang luar biasa. Di antaranya adalah potensi pariwisata. Jelas kita lengkap di sini. Maka itu dalam rangka untuk melengkapi dan meningkatkan daya tarik masyarakat ke sini, maka kita perlu meningkatkan anonimitas daripada pariwisata itu sendiri. Perhotelan seperti Bukit Tinggi sekarang ini itu butuh perhotelan. Ya, kita sekarang ini tidak ada tempat yang bisa menampung untuk 5.000. Kemarin ada pertemuan dokter spesialis anak se-Indonesia. Di sini seharusnya ada 5.000, tapi bisa tertampung jemaahnya 2.500. Nah, sebetulnya dulu ketika saya wali kota Padang, kita sedang merencanakan pasar raya pasar fase 1 sampai 7 itu. Itu saya mau bangun itu 4 lantai. Hotel di depan di fase 7-nya, dan kemudian fase 1 sampai 6 itu basement 1, 2, kemudian 3 parkir, 4 itu adalah itu ada perencanaan. Kita sudah mulai waktu itu bersama dengan Sahid Bapak Haryadi Sukamdhani. Nah, cuma waktu itu ada sedikit komunikasi, itu sudah berjalan Pak. Nah, itu kita mau membangun itu kapasitas 5.000 di standar internasional waktu itu. Nah, sekarang pun peluang itu masih terbuka untuk fase 1 sampai 6. Itu Kota Padang. Untuk Bukit Tinggi apalagi. Itu makanya sekarang ini kita bangun balkon. Itu selama menambah sekian. Cuma belum ada kapasitas 5.000 kali. Kalau untuk acara banyak Pak. Kebetulan perantau-perantau kita banyak dokter. Jadi Pak Pros Jurnalis Sudi juga lah, Pak Fasli di Yarsi. Ya, banyak dokter kita, spesial apa segala macam. Nah ini Pak, kalau ketika kita tawarkan acara di sini, bakal menarik. Ini untuk apa? Nah, kita sekarang mengembangkan Mandeh. Kemarin saya mengajak keluarga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Dr. Khalid Al-Khatib. Insya Allah di Jeddah nanti Pak akan ada bangunan, nanti di atasnya itu nanti gonjong.
Dan alhamdulillah kita di provinsi punya tim khusus untuk ke Timur Tengah. Ya, dan kemudian terutama sekali dua keluarga besar kita, Syekh Ahmad Khatib Al-Mankabawi dan Syekh Yasin Fadani. Saya sudah ketemu dengan kedua keluarga besar. Kemarin ada Ibu Dokter apa yang di Jeddah, ya. Ayah Ibu Iliwati Maliki yang mau mengembangkan ini, mau bangun pesantren bahasa Arab di Solo. Saya sudah ketemu dengan ini, dan insya Allah kita sedang merencanakan di Sumatera Barat itu untuk menghadirkan seluruh keluarga Syekh Ahmad Khatib. Momennya adalah kita sudah sepakat dengan DPRD secara lisan. Masjid kita ini akan kita beri nama nanti Masjid Syekh Ahmad Khatib, Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera. Betul. Nah, itu insya Allah mungkin dalam Minang diaspora nanti Pak Prof, kalau boleh nanti kita datang secara khusus nanti ke Jeddah, ya, kita temui dan saya sudah ketemu dengan keluarganya di Jeddah. Nah, ini jadi potensi. Nah, beliau mau pulang karena sekolah di Malaysia ada, kemudian di Kuwait ada, kemudian di India juga ada, Pakistan ada, Mesir ada, dan kemudian juga di Arab Saudi juga ada keluarga beliau Syekh Ahmad Khatib. Jadi kita punya potensi untuk ini. Kemarin saya bawa untuk ke Mandeh, untuk mengembangkan Mandeh. Dan insya Allah kita punya potensi yang bisa dikembangkan di Mandeh. Mandeh perlu sentuhan, ya, potensinya besar. Sebetulnya saya mau menawarkan pulau karena pulau Cibadak yang di sisir Babur itu kan sudah selesai dengan Italia. Nah, saya menawarkan sama bersangkutan. Nah, ini sekarang ini lagi dalam komunikasi secara intens. Jadi memang ini perwisata kita ini. Dan kemudian kita juga sedang merancang. Kemarin saya ke Australia, ke Sydney. Mentawai baru kita buka, Pak. Pesawat sudah bisa, ATR sudah bisa. Itu makanya kemarin saya mau ketemu sama bupatinya untuk membicarakan secara serius tentang Mentawai ini surfing. Surfing itu banyak di Australia. Setelah Malaysia, kamu kita dari Australia, Pak, yang terbesar. Itu makanya perantau Sydney yang di Australia, maka kita mungkin perlu bicara lebih serius. Ini. Saya mau membawa penerbangan langsung ke sana dari Sydney ke sini atau dari Melbourne atau dari mana nanti, dan kemudian nanti kita isi dengan ke Jeddah di umroh. Nah, saya sudah ketemu dengan organisasi Ampuri di sini, mereka sudah siap untuk bisa menerbang. Mereka minta Saudi Airlines karena pesawatnya bagus dan kemudian biayanya lebih murah dan sebagainya. Ini yang sedang kita coba komunikasikan. Nah, nanti karena memang untuk mengisi Mentawai banyak dari Australia. Nah, selama ini ke Jakarta, kadang ke Bali dulu baru ke sini. Nah, ini yang kita untuk perwisata. Jadi kita serius dengan Mentawai. Ya, itu makanya insya Allah saya udah buat komitmen dengan bupatinya. Ayo Pak Bupati, kita nanti kalau ada isi pesawat nanti saya akan mengisi. Gitu Pak. Saya buat programnya di kepala dinas untuk berapa setiap hari beberapa penerbangannya. Itu makanya nanti dengan Pak Nofri ya, kemarin juga kita ada bincangkan ini. Ini karena potensi wisata kita. Jadi potensi ini memang hal yang perlu kita kembangkan secara serius. Itu ini. Karena memang ekonomi kita. Dan juga kita dorong dengan pengembangan wisata di tingkat desa nagari. Nah, itu makanya gini rasio kita terkecil nomor 3 di Indonesia. Nah, karena ada pemerataan pergerakan ekonomi di setiap negara dan desa kita. Nah, itu makanya kita mendorong bagaimana desa-desa, dan itu pula makanya dari Minang diaspora, kalau boleh kepada negara masing-masing ada uang silakan investasi di negara. Nanti kita akan dorong nanti. Bahkan dinas-dinas di provinsi sudah saya tugaskan rapat-rapatnya di negara, bukan di kota, bukan di negara-negara di rapatnya. Nah, sehingga nanti suasana itu bisa dihadirkan. Ini untuk ini. Solo itu ada berapa? Di Adam kita sedang merancang kabel car. Ada berapa? Itu kita bahan-bahannya ada. Itu Bupati Agam merencanakan itu dari itu kabel car mau dikembangkan. Kita juga di Padang ini juga mengembangkan, ya. Yaitu Pantai Padang dengan pulau-pulaunya 1,9 triliun perencanaan anggaran kita. Dan kemudian juga di Solo juga dan di atas dan di bawah. Itu juga potensi yang luar biasa. Dan kemudian juga kita sedang dengan mengembangkan geopark, ya sekarang ini Minang Geopark sekarang sudah masuk nasional dan perjuangan secara internasional. Jadi ini untuk perwisata.
Jadi maka perlu dukungan sarana. Dan itu makanya saya akan konsentrasikan bangunan pemerintah itu nanti di kantor gubernur yang ada sekarang ini. Saya mau rencanakan 8 lantai di sana, Pak. 8 lantai sehingga nanti tanah-tanah yang lain bisa dikerjasama bangun hotel nanti. Ya. Di konsentrasi kantor di tempat. Nah, aset-aset yang lain itu bisa kita. Bukit Tinggi sekarang ini kita ada punya tanah di komplek pertanian belakang. Itu baru hanya bangun 2 lantai. Saya mau di sana bisa 20 lantai. Belakangnya sama satu, itu komplek pertanian. Itu kita mau konsolidasikan, kemudian itu karena kebutuhan hotel lebih tinggi dan lain-lain. Jadi ini kuncinya mah uang. Uang itu makanya kita mendata sekarang ini perantau-perantau yang banyak uang. Itu makanya Perwali Nagari saya minta tolong catat, jangan dicatat angka orang miskin saja. Itu makanya kadang-kadang kan kita tidak adil juga, Pak. Yang kita catat juga angka kemiskinan. Sehingga angka ini kita menangis terus lah kan. Ada foto-foto kemiskinan. Sementara yang miskin itu hanya 10%. Kalau di Sumatera Barat sekarang 6, sekian angka miskin. Ya. Artinya banyak orang kaya-kaya. Untuk menyelesaikan yang miskin kan yang orang kaya. Banyak mungkin teori dalam Al-Quran juga begitu. Infak, sedekah, kemudian investasi dan lain-lain. Nah, jadi waktu itu makanya di Nagari ini untuk perwisata. Ya. Dan kemudian untuk tambang kita punya pelabuhan. Saya mau bangun 3 pelabuhan. Yang pertama di Tapan. Kemudian yang kedua Teluk Bayur mau kita kembangkan. Yang ketiga itu di Teluk Tapang di Pasaman Barat. Teluk Tapang ini sudah bangun 2016 oleh pusat, tapi tidak ada apa-apa kan. Ya alhamdulillah tahun 2024 ini akses jalan dari Air Bangis sangat terbuka. Itu maunya kita itu mau kita kembangkan lagi kawasan itu. Kenapa pelabuhan itu dikembang? Sekarang kita menunggu dari Bupati. Siap Bupati membangun kawasan pelabuhannya sudah. Itu nanti akan menampung CPO dari Sumatera Utara, Pak. Saya mendapat Luhut sudah minta untuk jalan tembus ke PTP 6. PTP 4 ada di sana. Ya, sehingga nanti sawit yang ada. So kalau di PTP 4 itu ke Sumatera Utara ke Belawan itu sampai 12 jam. Kalau hanya ke Teluk Tapang hanya paling lama 2 jam. Ya, kalau secara ekonomis ini itu makanya kita dukung pembangunan pelabuhan sana. Ya, Teluk Bayur juga mau kita kembangkan. Itu makanya kenapa Teluk Bayur kita kembangkan? Itu makanya Profesor Irwandi Jaswir saya minta tolong bantu Sumatera Barat untuk merencanakan Sumatera Barat sebagai provinsi halal. Saya mau berbicara masalah provinsi halal, maka pelabuhan juga pelabuhan halal. Dan sesuatunya akan berada halal. Nah itu kita akan terdepan di sini. Nggak keluar masuk produk halal nanti kepada daerah kita. Itu makanya Teluk Bayur akan kita kembangkan. Itu makanya nanti selesai nanti tol, insya Allah Pak, tol ya Cincin itu akan mudah-mudahan mohon 2024 selesai. Yang sekarang ini lanjutannya sudah mulai progres sekarang ini. Kita mulai untuk sektor 2 dan 3. Salah satu kita inikan dulu. Nah, tapi insya Allah ini akan tetap berjalan. Nah, memang pelaksanaan tol di Sumatera Barat juga yang bertanya itu kenapa lambat? Ya memang di Sumatera Barat berbeda dengan provinsi lain. Tanahnya milik bersama, ya komunal. Kalau yang lain tanah pemerintah, tanah perkebunan, tanah negara itu bukan mudah. Ya, maka alih fungsi itu makanya kita tawarkan kepada menteri kemarin itu saya ketemu dengan beberapa menteri, saya tawarkan konsep pembangunan di Sumatera Barat dirubah, tidak dengan jual beli lagi tanahnya itu, tapi lah dengan penyertaan modal. Ya, itu menjadi profit sharing nanti dari pemilik tanah. Nah, ini perlu kelembagaan itu, makanya saya seriuskan bentuk dinas pertanahan untuk misalkan ini untuk ke depan. Itu untuk untuk akses pelabuhan. Kelautan kita juga potensi, kita banyak tamatan Jepang Pak, ini sekarang lagi kumpulkan ini. Banyak anak kita yang latihan Jepang sekian tahun, bahkan sekarang juga ada. Nah, tinggal sekarang ini potensi laut kita besar Pak. Ya. Tinggal cuma barangkali mungkin adalah bagaimana mengorganisir potensi ini. Itu makanya sekarang lagi kita kumpulkan alumni Jepang kita. Kita punya SMK Perikanan. Kita cuma Akademi Perikanan sekarang di Periaman. SMK Perikanan juga ada, kita punya, ada beberapa daerah juga punya. Tamatan yang ke Jepang juga banyak. Nah ini yang belum kita koordinasikan. Nah mudah-mudahan insya Allah, nah kalau ini bisa koordinasikan, kita perlu kapal Pak.
Kapan perlu barangkali kapal itu langsung bisa mengolah langsung ikan kalengan keluar dari itu. Di Jepang itu kita coba jajan. Barangkali mungkin harga kapalnya hanya sekian miliar, itu mahal amat, dan itu bisa kita lakukan. Apalagi kalau seandainya dengan pihak ketiga yang bisa kita lakukan itu, ya. Nah, tadi makanan ini untuk laut, sisi laut. Tambang kita juga punya potensi. Itu makanya dari pelabuhan kita bergerak, kita punya tambang, batu bara juga masih. Dan informasinya soal untuk akan dihidupkan kembali, ya. Karena ini sudah ada kajian itu. Dan kemudian di sekitar ada di Muara Bungku apa macam banyak. Tinggal barangkali kita bisa jalan. Itu makanya insya Allah Pak, jalan kita dari Solo ini sudah sudah mulai tender ya Pak Medi ya? Sudah mulai tender. Itu dengan dana 2,8 triliun. Mohon doa Pak kepada Bapak Prof dan Bapak semuanya. Kalau ini jalan, makanya akses dari Padang keluar dan masuk Padang nanti akan lulus. Sehingga nanti akses jalan yang di Siolawi ini akan teratasi kalau dari sana. Itu anggarannya 2,8 triliun. Nah, mudah-mudahan mohon doa membantuan beberapa ibu untuk bisa mengakses dengan PUPR. Kemarin ada kecelakaan, saya kirim ke Menteri. Kecelakaan di sana, karena memang setiap pekan dalam setiap hari itu 2-3 kali terjadi kecelakaan di sana. Bahkan KNKT sudah minta jangan tutup karena pembunuh. Karena banyak kecelakaan-kecelakaan. Iya ya. Nah, maksudnya insya Allah mudah-mudahan ini akan berjalan. Sebetulnya kita merencanakan tanggal 19 Desember ini Pak Jokowi ke sini, ya, untuk Hari Bela Negara dan sekaligus juga groundbreaking waktu beliau datang ke sini itu. Cuma informasinya kita lagi menunggu kepastian itu. Sampai sekarang belum ada kepastian, ya Pak bisa apa tidak. Tapi yang jelas insya Allah untuk hasil jalan itu akan terbangun. Sehingga nanti produk tambang atau segala macamnya ini. Kita punya 7, juta metrik ton untuk biji besi, Pak. Ada di Pasaman Barat, kemudian ada di itu, makanya kita sedang mengajak investor untuk berinvestasi smelter karena harus hilirisasi. Nah, kalau itu kemarin saya kadin komunikasi dan ada gambaran positif. Nah, mudah-mudahan insya Allah ini akan berjalan, ya. Nah, sehingga nanti kita sudah sediakan tanah di bypass, ada berapa lokasi yang bisa digunakan untuk itu. Nah, kalau ini jalan, maka usai insya Allah tambang dan Cipinang Meritulan itu nanti itu makanya kita ke Timur Tengah. Kenapa Timur Tengah? Karena MPS kan membangun perencanaan 2030 itu, ya, kota kan perencanaan itu kan butuh, dan kemarin juga ketemu juga ada beberapa dengan pengusaha mereka butuh untuk investasi. Nah, kita punya potensi 75 juta metrik ton, ya, dan itu tambang-tambangnya juga ada yang punya izin sekarang ini. Nah, tinggal bagaimana penyerahan itu, makanya pelabuhan Teluk Bair juga kita dorong untuk bisa membawa itu untuk tambang. Dan kemudian untuk pendidikan, Bapak Ibu juga kita punya potensi, ya, karena memang kita sekarang ini kita serius dengan pendidikan. Dalam rangka pidato Pak Wamen tadi 2045 Indonesia emas, ya, dan Indonesia mentargetkan menjadi 4 besar. Ya, itu makanya Pak Prof bantu kami Pak. Ya, saya sekarang ini kira-kira nanti bagaimana kualifikasi SDM 2025 itu belum tergambar kita. Saya belum tergambar nanti dari kementerian dari apa belum tergambar. Kira-kira bagaimana kualifikasi SDM kita 2025 itu sehingga bisa kita layak menjadi 4 besar di dunia. Ya. Nah, waktu itu kalau memang itu yang sedang saya minta kemarin beberapa kelompok untuk bisa membantu kita. Kira-kira bagaimana kualifikasi SDM-nya, bagaimana kompetensi yang harus dimiliki pada waktu itu. Nah, maka waktu itu kita persiapkan 20 tahun ke depan. Nah, kita Sumatera Barat konsen dengan itu makanya kita lakukan pembenahan. Tahun ini kita membangun 5 SMA, SMK, dan tahun 2024 ini kita bangun 10 SMA, SMK dalam rangka untuk menyiapkan SDM kita lebih baik lagi. Dan kemudian SDM ini juga sekarang kita kerjasama dengan itu tadi dari Pak dari Jepang, ya, kita kerjasama dengan Katalis Global, dengan Jerman. Katalis Global, kita akan mengirim 3.000-an setahun anak-anak kita dari tamat SMK nanti ke Jerman. Kalau nanti para ibu yang ada di Jerman juga bisa informasi. Kita udah buat MOU. Ada namanya Global Katalis. Itu nanti dilatih di sana dan kemudian nanti bekerja. Nanti juga setelah itu bisa masuk perguruan tinggi, kuliah di sana. Ini di Jerman. Di Jepang juga kita lagi persiapkan. Dengan Korea juga sudah kirim beberapa orang anak kita ke sana.
Dan kemarin sudah lulus beberapa orang yang berbahasa Korea. Nah, mudah-mudahan ya kan bisa berjalan. Dan memang kita seperti Pak Muhammad disampaikan, Eropa dan Jepang pertumbuhan negatif, mereka butuh SDM itu makanya kita harapkan SDM kita kirim ke sana, bekerja di sana, dan kemudian sekaligus juga bisa pendidikan di sana. Itu Pak rencana kita begitu. Nah, sehingga dan itu saya sudah cobakan. Anak saya kirim ke Australia, Pak. Ya, pergi ke Australia dan cari kerjaan sendiri di sana, dan kemudian sekarang mendaftar kuliah. Dan kuliah saya bantu untuk cari kehidupannya, cari sendiri. Udah mulai bergerak di sana kemarin di Melbourne. Baru 3 bulan ketemu dengan saya kemarin, gimana? Ada gembira, dia udah jalan terus. Ya, peluang-peluang itu di luar juga banyak untuk itu. Nah, maka itu sekarang kita siapkan anak kita untuk mampu berbahasa Inggris. Itu makanya saya kemarin kerja buat MOU dengan Australia, ya, dengan Victoria. Itu guru kita kirim ke sana mengajar bahasa Indonesia dan juga kesenian, dan dari sana kirim ke sini untuk mengajar bahasa Inggris, untuk memperbaiki bahasa Inggris kita apa semacam. Dan Australia kemarin Pak Nobel kita MOU kemarin di Konjen Indonesia di Sydney. Alhamdulillah juga apalagi kita hadir sana. Jadi maksud ini dalam rangka untuk penguatan. Karena insya Allah kita juga belajar di berangkat pengalaman di Filipina dan kemudian Malaysia, Cina banyak di Australia karena kemampuan bahasa mereka lebih bagus. Maka ini kita akan benahi bahasa untuk anak kita yang ada di SLTA ataupun juga di akademi-akademi nantinya sehingga akan lebih siap. Kita punya sekolah peternakan sertifikatnya Asia Pasifik, Pak. SNPP pertanian 50 kota. Itu sertifikatnya Asia Pasifik. Cuma kemampuan bahasanya yang masih kurang. Nah, ini yang kekurangannya akan kita bantu dan kita siapkan nanti. Itu makanya nanti Pak Nofri dari Australia kira-kira apa yang bisa dibantu nanti. Itu diantara, Pak. Ya, banyak lagi mungkin bahan-bahannya bisa nanti saya berikan. Tapi itu diantara potensi yang memang, dan kita serius dengan SDM, Pak. Itu pakai 100.000 entrepreneur kita mau hadirkan, Pak. Pada masa jabatan saya sampai 2024 ini, itu kita hadirkan 100.000. Alhamdulillah sekarang sudah ada lebih kurang 60-an ribu. Nah, mudah-mudahan insya Allah tahun ini akan lebih maksimal lagi. Nah, sehingga itu makanya kita tamat SMK kita kirim. Itu makanya sekarang ini di SMK kita di Sumatera Barat saya buat BLUT, Badan Layanan Umum Daerah. Jadi ada SMK perhotelan, punya hotel, Pak. Ada SMK perdagangan, maka punya wasep, Pak. Ya. Dan kemudian juga ada yang kuliner, maka punya restoran. Jadi waktu itu ada sebanyak 38 sekarang kita. Yang perwisata punya hotel juga kita buat hotel. Jadi sekarang ini 38 BLUT. Nah, ini juga kita akan mau kita kembangkan lagi lebih serius lagi nanti. Ya mungkin kita manage secara lebih ini. Nah, tapi ini sehingga tamatan SMK kita itu untuk bidang-bidang tertentu sudah memiliki kompetensi lebih baik, termasuk juga yang peternakan tadi. Itu makanya kepada Australia kemarin untuk tenaga-tenaga untuk peternakan ini, ya, mungkin yang sertifikat vaksinasi itu sudah bisa kita kirim ke sana. Kemudian terakhir, kemarin sudah saya sampaikan juga potensi rendang, ya. Itu makanya kemarin sama Pak Nofri juga kita siapa orang Minang yang punya peternakan di sana. Kalau punya peternakan siapa yang punya akses ke peternakan, ya, sehingga dagingnya nanti di Australia dan yang masaknya orang Minang ada di sana, bumbunya kita tambah kita kirim di Singapura, sehingga itu nanti bisa dikirim ke mancanegara, ya, ekspor. Bumbu ini, nah, Norway sudah, bumbu ke Jerman juga sudah. Ya, kita kirim kemarin, nah, mudah-mudahan ya, dan ada beberapa produk-produk kita yang siap untuk itu, untuk bumbu ini. Nah, maksud kita harapkan nanti tadi ini yang di Belanda nanti bisa gitu. Kita ditawar oleh Bank Indonesia untuk membuka restoran Minang di Beijing. Kalau ada yang di Beijing mungkin bisa kita sinergikan. Sekarang kita sedang melatih beberapa orang milenial kita untuk kita kirim ke situ. Nah, termasuk juga beberapa hal. Itu makanya kalau memang di antara milenial sekarang ini ada yang di Timur Tengah, di Arab Saudi,
Sekiranya barangkali mungkin. Ini Bu Rina kemarin yang punya ini pangeran ini di Jepang ya, di Jepang. Bukan di Jepang. Insya Allah ya ini Bu Rina ya Bu. Ini Bu Rina ini memang andalan kita ini Pak untuk kesana kemari. Ya. Saya juga kemarin mau mengirim rendang nangka ke Arab Saudi ya, Arab Saudi. Nah, insya Allah ini Bu Rina ini bisa nanti. Karena rupanya usaha minanya banyak ibu-ibu ya. Kalau bapak menikmati asing maka itu kita dorong bunduk kandung kita ini untuk hasil. Insya Allah ini ke Jepang ya, Bu Rina ya. Ini sudah mau jalan insya Allah. Nah, nanti di Belanda lagi mana? Lagi segala macam. Jadi insya Allah kita akan siapkan tenaga itu di sini. Nah, inilah yang perlu kita bincang secara lebih serius. Saya kira barangkali rendang ini memang harus jadi betul-betul kita. Ya. Itu makanya kemarin di Bulgaria ya. Bulgaria Pak William Wongso, tapi nyatanya kemarin rupanya cabangnya di Australia juga sebagian. Jadi tidak semua di sana. Ya. Jadi barangkali mungkin begitu Bapak Ibu, karena banyak yang akan bicara yang lain. Barangkali gambaran analisa seperti itu. Untuk di Sumatera Barat sendiri, memang kita sudah berikan fasilitas dalam rangka untuk berinvestasi. Nanti mungkin di Kedinas PMD akan bisa didapatkan, bahkan di daerah seperti di Kota Padang sudah ada perda insentif. Itu makanya yang memberikan kemudahan kepada para investor untuk berinvestasi. Ya, saya punya kawasan sekarang Pak, yang ini kawasan ini, Gor Agus Salim. Saya di sana mau membangun hotel, kawasan 7,1 hektar. Kemarin sudah saya tawarkan pada Raffi Ahmad, cuma belum apa-apa sudah dihebohkan di sini. Itu makanya kadang-kadang saya juga tidak enak juga kepada warga kita di sini gitu. Ya belum apa-apa sudah dikritisi. Yang mengajar ini orang tidak pernah sukses pula. Cuma karena memang sudah di media, maksudnya ini dia sampai maksudnya, bagaimana nih Pak Gub? Saya baru mulai kok udah begini gitu. Nah, jadi ini Pak, saya terus terang ini, saya sudah sampai dengan teman-teman DPRD juga begitu. Kalau memang ingin bantu bukan begitu caranya. Itu makanya saya sudah bawa itu berapa sana itu Pak Haryadi Sukamdhani. Kemudian ya Raffi Ahmad itu Gor Agus Salim 7,1 akan membuat di sini itu nanti ada home base-nya untuk klub dia. Nah, saya minta untuk bangun hotel. Karena 7,1 hektar. Ya, lapangan dibenahi dan perlu Bapak Ibu ketahui, anak-anak kita sekarang ini U17 kemarin 2 orang itu anak kita, Pak. Yang main internasional kemarin itu U17 kemarin 2 orang itu anak kita. Satu dari pesisir, satu lagi dari 50 kota. Ini anak-anak kita itu makanya saya juga kembangkan juga untuk bola kaki ini. Karena bola kaki cukup menjanjikan juga. Setahun sampai dikasih kontraknya sampai sekian miliar, sehingga bisa menghajikan orang tuanya, bisa bangun apa segala macam untuk orang tua. Itu makanya kita punya PPLP. Jadi untuk olahraga itu kita kembangkan dan yang lainnya. Begitu Pak Bur. Ya mohon maaf ini kalau saya panjangin tebal ini Pak. Dia merasa ringkaskan saja. Mungkin itu di antara hal yang menurut saya perlu sampaikan dan potensinya luar biasa untuk kita. Dan insya Allah saya sebagai itu makanya ada kemarin investasi saudara kita di satu kabupaten, yang saya sebut kabupatennya, mangkrak. Dia sudah masuk 30 miliar. Karena kepala daerahnya dia suruh, saya ambil itu saya take over. Ya, dia lapor sama kita. Nah ini juga entah apa masalahnya, tidak tahu kita. Tapi udah jelas itu sudah mulai jalan lagi. Ya makanya ada di antara perantau itu sudah banyak punya niat baik itu. Ya tapi ada itu akan dilakukan dari lapangan. Ini kalau ada begitu nanti akan kita lakukan. Ya, asal ini bisa kita komunikasi baik. Barangkali mungkin demikian. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang. Dan UMKM juga gitu. UMKM kita sudah banyak yang kita bisa ekspor. Ini yang kemarin kita dengan Bank Indonesia. Ya, itu makanya kita mau. Itu makanya saya agak cenderung ini pasarnya sekarang ini ke Indian Ocean. Di samping juga Asia Tenggara. Kalau Eropa kan agak susah. Ya, bisa kita ini kan, tapi itu tetap kita lakukan. Tapi lebih ini. Itu makanya saya kemarin sampaikan ekspor kita ke India, ke Pakistan, India dan kemudian Bangladesh. Ya karena apa? 1,4 miliar India mau makan itu di mana? Ya, kebutuhan. Ya, itu potensi luar biasa untuk masa.
Ya, walaupun kita bahwa pendanaan kita kan masih rendah dengan ini. Nah, ini juga akan kita maksimalkan depan di samping juga nanti di Malaysia. Dan insya Allah mungkin Pak kemarin ada dari DNDI ya Pak ya, dunia Islam kemarin juga dari Indonesia juga ada. Dia mau minta juga untuk bantu di sini. Saya pelajari mungkin dari Malaysia bisa bantu kita tentang itu. Saya perkuat itu dan masa ini juga satu bahagian untuk kita perkuat. Kalau di Eropa bisa membuat ekonomi Eropa, kenapa kita di Melayu tidak bisa buat ekonomi Melayu? Ya, itu makanya saya sekarang bangun kerjasama dengan Phnom Penh. Saya bangun sekarang ini dengan kita dengan Vietnam dan kemudian juga sebetulnya kita dengan Malaysia juga dengan Selangor. Cuma Malaysia ini nggak susah kerjasamanya. Ya, kamu jaga. Jadi maksud saya itu dia maunya budaya, tapi untuk ekonomi panjang mikirnya apa? Ini saya tidak tahu di kebijakan Malaysia nya. Nah, kita khawatir juga nanti produk kita ini dikelain-kelain oleh nanti di sana. Nah itu makanya, tapi ini kita akan itu makanya kalau begitu kita serius dengan Negeri 9 saja. Itu saya sudah putuskan kemarin, kita serius dengan Negeri 9 Pak. Selangor saya sudah jajaki Pak. Saya kenal dekat dengan beberapa orang di sana. Sama karena uang banyak di sana kan gitu Pak. Nah cuma untuk kerjasama ekonomi ya Kak, ini mereka minta untuk budaya. Ya budaya mau gitu kan. Nah nanti kita ini kalau bikin budaya Negeri 9 lebih bagus daripada ke Selangor gitu kan. Lebih komplit di sana. Nah ini yang kita coba ini berapa ini kita coba bangun itu semuanya itu makanya dan Thailand. Nah kita sekarang ini Bang juga memberikan fasilitas kayak ini ya ini yang Kamboja kemarin itu di Phnom Penh itu di sana untuk kaum muslimin mendapat tempat yang luar biasa. Sangat penting walaupun hanya 5% tapi cukup ini. Nah itu makanya kita mau berikan beasiswa juga kepada anak-anak di sana yang kuliah di sini. Kita mau kuliahkan perguruan tinggi di sini termasuk dari Vietnam dan kemudian juga dari Thailand. Nah itu maka kerjasama dengan perguruan tinggi kita. Alhamdulillah UNP punya fasilitas, UNAN juga punya fasilitas. Nah apalagi kalau saya kita bantu akan banyak lagi, itu akan juga memperbaiki kualitas daripada perguruan tinggi kita di sini. Itu Pak, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur, luar biasa komprehensif sekali. Beliau sudah memaparkan potensi dan progres yang sudah dilakukan oleh Pemprov Sumatera Barat dalam mempromosikan potensi